Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Pertama, dasar hukum. Terkait tentang judicial review ini, ada 3 dasar hukum. Di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di mana pada Undang-Undang 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini terjadi 2 kali perubahan. Perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini pun terjadi perubahan sebanyak 3 kali. Perubahan pertama yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Perubahan kedua yaitu Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013, dan perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Nah, jadi dasar hukum pada kedua ini, yang pertama adalah MA dilakukan perubahan sebanyak 2 kali, sedangkan MK dilakukan perubahan sebanyak 3 kali. Masuk kepada pengertian judicial review. Banyak pendapat para ahli yang memberikan pengertian tentang judicial review, namun saya di sini mencoba untuk memberikan pengertian secara sederhana menurut pengetahuan saya, di mana pengertian dari judicial review tersebut adalah peninjauan atau pengujian kembali perundang-undangan dengan cara melakukan interpretasi hukum untuk memberikan atau mendapatkan sebuah penyelesaian yuridis yang dilakukan oleh 2 lembaga pengadilan yaitu MA dan MK. Jadi secara sederhana, judicial review ini adalah kewenangan oleh 2 lembaga pengadilan yaitu MA dan MK dalam menguji peraturan perundang-undangan. Apa saja peraturan perundang-undangan, apa saja perbedaan kewenangan antara MA dan MK akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baik, di sini akan kita bahas mengenai kewenangan judicial review antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada Mahkamah Agung itu kita mengacu pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Di situ berbunyi bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan MK mengacu pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, dari 2 pengertian ini tentu dapat kita mendapatkan 2 kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama itu terkait tentang MA berdasarkan pasal 24A ayat 1, di mana fungsi dan wewenang MA dalam menguji atau melakukan pengujian judicial review pada peraturan perundang-undangan yaitu adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jika kita membahas sedikit ke belakang, tentunya ada hierarki peraturan perundang-undangan, di mana di dalam hierarki peraturan undang-undang tersebut ada hierarki yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang.
Yang keempat ada PP atau peraturan pemerintah. Yang kelima itu ada Perpres. Yang keenam peraturan daerah provinsi dan yang ketujuh peraturan daerah. Nah, fungsi MA di sini adalah menguji peraturan di bawah undang-undang. Apa saja peraturan di bawah undang-undang itu seperti PP, seperti Perpres, dan peraturan turunan di bawahnya, apakah sudah sesuai dengan undang-undang? Itu fungsi dari MA tersebut. Sedangkan MK adalah menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, jadi dari dua pengertian ini sudah terdapat dua perbedaan yang jelas, di mana MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan MK menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kita masuk kepada contoh kasus judicial review. Di sini Pak, saya mengambil putusan putusan MK nomor 14 PUU garing 11 garing 2013 tanggal 26 Maret 2013. Di mana di sini pemohonnya adalah Bapak Effendi Ghazali, PSD, MPSI ID, MSI, tentang pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon izin Pak, ini ada kesalahan penulisan di mana harusnya di sini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi? Karena di sini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang diuji di sini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga balik kepada pengertian tadi, jika yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka itu adalah kewenangannya MK. Sementara jika peraturan turunan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu adalah kewenangan MA. Namun di sini saya salah tulis Pak, mohon izin. Jadi ini adalah putusan MK. Nah, kita ambil sedikit kasus, kita telah sedikit kasus dalam judicial review pemilihan umum ini, di mana pada tahun 2013 tersebut Bapak Effendi Ghazali beserta tim, beserta koalisi masyarakat sipil itu melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Di mana sebelumnya kita ketahui bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut antara presiden dan legislatif itu dilaksanakan secara terpisah. Namun di dalam pengajuan yang diajukan oleh Bapak Effendi ini dilakukan judicial review, di mana harusnya yang salah satu permintaannya judicial review-nya adalah di mana salah satunya pemilihan presiden, wakil presiden beserta legislatif itu harus dilaksanakan secara berbarengan atau bersamaan. Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 3 Ayat 5 tentang pemilu, di situ pemohon Bapak Effendi Ghazali mengajukan permintaan bahwa undang-undang itu harus diselenggarakan secara bersamaan dengan menimbang beberapa poin. Salah satunya adalah poin keadilan dalam berpolitik. Artinya partai-partai kecil atau partai-partai yang besar pasti akan mendominasi capres dan cawapres. Karena jika pemilu itu dilaksanakan secara terpisah, otomatis nanti setelah pemenang legislatif, tentu itulah yang akan menentukan nanti siapa yang maju sebagai presiden dan wakil presiden. Bisa saja dari partai kecil yang punya calon yang bagus akan tergeser. Dan poin yang kedua yaitu adalah tentang masalah biaya. Biaya yang dilaksanakan terpisah tentunya pasti akan lebih besar dibanding biaya yang dilaksanakan secara bersamaan. Sehingga hak konstitusi masyarakat yang seharusnya biaya tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain jadi hilang karena dianggarkan untuk pemilu yang biayanya sangat besar. Nah, berdasarkan pengajuan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan pendekatan secara original intent.
Original intent itu artinya mengambil kembali, menarik kembali, menelaah kembali apa dasar dari pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Apa dasar aturan itu dibentuk? Nah, berdasarkan hal tersebut diambillah sebuah kesimpulan yang diantaranya adalah melalui risalah rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tanggal 4 sampai 8 November 2001. Nah, pada rapat Komisi A tersebut terjadi percakapan antara Bapak C.C. Hidayat bertanya kepada ketua rapat pada saat itu, Bapak Slamet Effendi Yusuf, mengenai pelaksanaan pemilu umum dan presiden dan wakil presiden yang harusnya terpisah. Namun Bapak Slamet Effendi Yusuf selaku ketua rapat pada saat itu menyatakan bahwa yang pada intinya dia termasuk orang yang merumuskan dalam peraturan tersebut. Dan memang pada saat perumusan pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden beserta legislatif itu dilaksanakan bersamaan. Sehingga pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, menuju Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu dilaksanakan secara bersamaan. Dan nantinya akan ada 5 kotak dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan pendekatan secara original intent dan juga pendekatan secara prudensial, artinya mempertimbangkan untung rugi, apakah biaya yang dikeluarkan seimbang dengan hal yang didapat. MK pada saat itu memutuskan mengabulkan sebagian permohonan dari Bapak Effendi Ghazali dalam kasus judicial review. Sehingga dapat kita lihat pada tahun 2019 itu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif dilaksanakan secara bersamaan. Nah, dari contoh kasus ini dapat kita lihat bahwa karena yang diajukan adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka di sini adalah kewenangannya MK. Setiap warga negara juga mempunyai hak untuk mengajukan judicial review terhadap peraturan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak warga negara. Izin, mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.